Salam Guru Penggerak. Kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Tatin Suprihatin, sebagai calon Guru Penggerak Angkatan 7. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, berbicara juga tentang kebutuhan siswa, di mana siswa mempunyai 3 kebutuhan, yaitu tentang kesiapan belajar mereka, tentang minat siswa, dan profil belajar murid. Apa sih ketiga hal ini? Saya bahas satu persatu. Pertama, tentang kesiapan belajar siswa. Saya ilustrasikan untuk kesiapan belajar siswa. Yang pertama, ketika seorang guru meminta siswa untuk berlari selama 2 menit. Mungkin ada siswa yang bisa berlari dalam waktu 2 menit ini dalam jarak tempuh 1 meter. Ada juga yang jarak tempuhnya 2 meter atau bisa juga 3 meter dalam waktu 2 menit. Setiap siswa mempunyai kesiapan yang berbeda-beda dalam belajar. Kalau saya ilustrasikan dalam pembelajaran tentang kesiapan siswa ini, misalkan ada sebuah persegi panjang di mana tujuan pembelajarannya ingin menyelesaikan masalah tentang luas bangun datar persegi panjang. Nah, ini ada 3 konsep siswa. Yang pertama, mungkin siswa yang sudah memahami konsep luas dan operasi hitung. Yang kedua, dia sudah memahami luas tapi tidak memahami konsep operasi hitung. Atau yang ketiga, dua-duanya belum dipahami. Maka sebagai seorang guru harus bisa memilah siswa ini dalam pembelajaran. Untuk siswa yang pertama, mungkin siswa hanya diberikan soal yang aplikatif berdasarkan kehidupan sehari-hari. Mereka diminta mengerjakan secara mandiri dan memeriksa pekerjaan masing-masing. Tapi untuk siswa yang tidak memahami operasi hitung, tapi dia sudah paham konsep luas, siswa diminta untuk menghitung luas dengan menggunakan benda konkret, di mana menerapkan strategi bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya kepada guru. Nah, lalu untuk siswa yang memang belum memahami konsep keduanya, maka guru harus memberikan scaffolding tentang konsep luas dan perhitungannya. Nah, dari ilustrasi itu kita bisa mendefinisikan bahwa yang namanya kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Berbicara tentang kesiapan belajar, maka berbicara juga tentang tombol equalizer dari Tomlinson, di mana setiap siswa mungkin akan siap berpikir dari yang mendasar kepada yang transformatif, dari yang konkret kepada yang abstrak, lalu dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang terstruktur kepada yang terbuka, lalu ketergantungan kepada yang mandiri atau lambat atau cepat. Ini yang harus kita olah sehingga menghasilkan sesuatu keseimbangan dalam pembelajaran. Nah, berbicara mengenai kebutuhan yang kedua, yaitu minat siswa. Saya ilustrasikan ketika seorang guru mengajar teks prosedur, di mana dia bisa memberikan tugas bagaimana membuat teks prosedur sesuai dengan minat siswa. Mungkin untuk siswa yang suka memasak, silakan mereka membuat teks prosedur tentang memasak. Untuk siswa yang suka komputer, silakan membuat teks prosedur untuk membetulkan komputer. Nah, lalu untuk siswa yang suka olahraga bisa membuat teks prosedur tentang cara bersepeda. Nah, di mana kita bisa mendefinisikan dari ilustrasi tadi bahwa minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Di mana di sini ada 2 minat. Yang pertama adalah minat situasional dan minat individu. Minat situasional ini misalkan siswa diminta untuk mempelajari tentang hewan. Guru membuat pembelajaran semenarik mungkin sehingga membuat siswa minat untuk belajar. Tapi minat individu ini siswa itu tidak akan terpengaruh oleh gurunya karena dia memang menyukai tentang hewan ini. Nah, apa yang harus dilakukan guru untuk minat ini? Yang pertama harus menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid,
lalu menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu, lalu mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Lalu kebutuhan yang ketiga, selain tadi minat, lalu kesiapan belajar, tentang profil belajar, di mana profil belajar ini mengacu kepada cara-cara bagaimana individu itu belajar dengan cara yang paling baik. Nah, ketika guru mengajar mungkin bisa menyajikan dengan gambar, atau menyajikan dengan video, atau membuat sudut materi untuk dipelajari oleh siswa. Menyajikan gambar ini bisa disesuaikan untuk siswa yang visual, lalu video itu untuk yang auditory, dan yang membuat siswa bisa bergerak untuk belajar itu untuk siswa yang kinestetik. Nah, di sini untuk profil belajar, jadi bagaimana guru membuat referensi terhadap lingkungan belajar siswa, lalu bagaimana pengaruh budaya itu bisa mempengaruhi profil belajar, gaya belajar di mana ada yang tadi visual, lalu auditory, dan kinestetik. Ini kita bisa mengakomodir semua hal ini dalam pembelajaran, lalu mengingat bahwa murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda, maka penting untuk mengkombinasikan gaya mengajar kita dan referensi berdasarkan kecerdasan majemuk, di mana siswa itu mempunyai 8 kecerdasan majemuk, bisa visual, logika, matematika. Itu yang harus kita perhatikan mengenai profil belajar ini. Nah, lalu apa hubungannya kebutuhan siswa ini dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu diartikan sebagai serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, keputusan itu apa? Keputusan untuk membuat kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, lalu bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras, lalu keputusan untuk membuat manajemen kelas yang efektif, lalu penilaian yang berkelanjutan. Nah, dari sini kita bisa mengkoneksikan bahwa antara kebutuhan siswa dengan pembelajaran diferensiasi, bahwa kita harus memenuhi kebutuhan minat, kebutuhan siswa tentang minat, profil, lalu kesiapan belajar siswa dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Bisa menggunakan strategi proses, produk, dan materi sehingga kebutuhan minat ini bisa terpenuhi dalam pembelajaran. Nah, saya coba membuat suatu pembelajaran diferensiasi di kelas, di mana ketika kita membuat pembelajaran pasti ada 4 hal yang perlu diperhatikan: bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, lalu bagaimana penilaiannya dan refleksi. Saya coba dengan menggunakan model snowball throwing. Nah, di perencanaannya kita buat dulu materi. Ini sengaja dibuat dengan tulisan kertas yang dibuat menarik, di mana banyaknya kertas ini disesuaikan dengan banyaknya kelompok, karena ini nanti akan digunakan oleh siswa untuk menerangkan. Lalu siapkan kertas juga untuk menuliskan pertanyaan dan kertas untuk menuliskan jawaban. Nah, lalu dalam kelas itu dibagi 3 atau 4 kelompok siswa, yang satu kelompok nanti dipilih sebagai ketua kelompok. Nah, nanti masing-masing ketua kelompok berkumpul dan diajarkan materi pembelajaran dengan menggunakan media kertas materi tadi. Yang diajarkan oleh guru sini hanya ketua kelompoknya saja. Sementara siswa lain itu bisa belajar dulu menggunakan video atau artikel yang sudah diberikan linknya. Nah, lalu setelah semua ketua kelompok paham, mereka bertugas menerangkan materi kembali kepada anggota kelompoknya. Nah, lalu setelah diberikan materi, anggota kelompok nanti membuat pertanyaan tentang materi yang diajarkan atau soal-soal matematika, karena ini pembelajarannya matematika. Setelah itu, nanti anggota kelompok dari masing-masing membuat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan, nanti semua anggota kelompok membuat pertanyaan itu dilempar kepada kelompok lain.
Nah, nanti setiap kelompok lain menjawab pertanyaan dari kelompok yang saling melempar tadi. Nah, setelah itu nanti setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil jawaban yang sudah dikerjakan. Dan nanti setiap ketua kelompok mengomentari hasil dari presentasi anggota kelompok, di mana di sini nanti guru bisa sebagai fasilitator. Oke, nah setelah semua kelompok presentasi dikomentari oleh semua anggota kelompok, nanti siswa diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan yang diberikan nanti harus bisa saling melengkapi. Nah, kesimpulannya bisa berupa secara lisan atau bisa berupa secara tulisan dalam bentuk poster atau artikel, di mana ini untuk memenuhi kebutuhan minat siswa. Kebutuhan siswa apa sih yang ingin dipenuhi di sini? Yang pertama, dari kesiapan siswa, ada siswa yang diterangkan secara langsung, juga ada siswa yang diminta membaca dulu nanti diterangkan oleh temannya. Lalu minat, di mana di sini minat situasional, di mana pembelajaran dibuat menarik, walaupun mungkin siswa tidak menyukai matematika, tapi kita buat pembelajarannya menarik. Lalu profil, kebutuhan profil, di mana di sini kita menggabungkan antara visual, auditory, dan kinestetik siswa diperhatikan di sini karena ada visualnya, lalu ada kinestetiknya karena setiap anggota kelompok nanti harus presentasi, harus mempresentasikan. Nah, lalu strategi pembelajaran diferensiasinya dari konten, ini siswa bisa belajar langsung dengan presentasi temannya, atau bisa dengan melihat video, atau dengan artikel. Lalu diferensiasi proses, di mana siswa di sini yang lambat nanti diajari oleh siswa yang kemampuannya tinggi melalui presentasi dari ketua kelompoknya. Dan diferensiasi produk, nanti siswa diminta membuat pertanyaan, lalu siswa juga ada momen untuk membuat kesimpulan, yang bisa kesimpulannya itu secara lisan, tulisan, atau melalui artikel dan poster. Nah, jika dikoneksikan antara pembelajaran diferensiasi dengan modul 1, di mana modul 1 itu kita berbicara tentang filosofi KHD yang menekankan pada pelayanan terbaik bagi siswa, lalu peran dan visi guru penggerak, budaya positif. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi, maka koneksinya adalah semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kebutuhan anak, sehingga pendidikan dapat menyentuh semua siswa, sehingga siswa dapat mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, sehingga koneksi dari modul 1 sampai dengan modul 2 itu kita menekankan pada pembelajaran berfokus kepada siswa dan lebih menekankan lagi kepada kebutuhan dari siswa itu sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang koneksi materi modul 2.1.